Tan Malaka, salah satu pahlawan nasional yang memiliki arti penting bagi sejarah kemerdekaan Indonesia. Beliau dikenal sebagai tokoh agama yang memberikan dukungan signifikan bagi wawasan kebangsaan. Salah satu karya besarnya adalah buku berjudul Madilog. Tan Malaka lahir di Sumatera 2 Juni 1897, dikenal sebagai sosok dengan nilai sosial dan politik yang kuat. Beliau pindah ke Semarang pada tahun 1921 untuk melanjutkan karirnya di bidang politik. Kiprahnya juga sangat mengesankan di dunia politik. Hal ini sejalan dengan kutipan Tan Malaka yang terkenal dan disegani dalam bidang sejarah kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka terbunuh pada 19 Februari 1949 di Kediri, Jawa Timur. Hidupnya lebih banyak di pembuangan dan pengusiran di luar Indonesia. Tan Malaka diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden No. 53 tanggal 23 Maret 1963. Ini dia kata-kata inspirasi dari beliau yang harus kita tahu teman-teman. Partai mesti berhubungan rapat dengan massa, terutama dalam saat yang penting, dengan segala golongan rakyat dari seluruh kepulauan Indonesia. Dengan tidak berhubungan seperti itu, tak akan ada pimpinan yang revolusioner. Dalam masa revolusilah tercapainya puncak kekuatan moral, terjadinya kecerdasan pikiran dan memperoleh segenap kemampuan untuk pendirian masyarakat baru. Yang kuat perindustriannya, itulah pihak yang mesti menang. Pengucapan yang cocok betul atas masyarakat Indonesia syarat, terutama untuk mendapat perkakas revolusi. Dan itu pula lah yang menjadi syarat pertama yang mendatangkan kemenangan revolusi kita. Kemauan rakyat itulah kemauan Tuhan. Para ahli filsafat sudah memberi bermacam-macam pemandangan tentang dunia itu. Yang perlu lagi ialah merubah dunia itu. Fungsi ialah yang disebabkan oleh pergaulan hidup, satu hakikat tertentu dari perbuatan-perbuatan masyarakat. Bahwa mereka pekerjalah yang menduduki lantai ekonomi perekonomian Indonesia. Marxisme itu bukanlah suatu dogma, apalan, melainkan sesuatu pedoman untuk bertindak. Selama orang percaya bahwa kemerdekaan akan tercapai dengan jalan putsch atau anarkisme hanyalah impian seorang yang lagi demam. Sudah pernah pengarang buku di Amerika meramalkan bahwa kalau satu negara seperti Amerika mau menguasai samudera dan dunia, mesti rebut Indonesia lebih dahulu buat sendi kekuasaan. Jika kita mau mengumpulkan dan memusatkan tenaga-tenaga revolusioner di Indonesia dengan jalan massa aksi yang tersusun buat merantapkan kemerdekaan nasional, tentulah kita mesti mempunyai satu partai yang revolusioner. Kebaikan buat masyarakat itu bergantung kepada watak masyarakat dan didikan masing-masing orang. Pada pukulan terakhir yang menentukan, kita hanya bisa mendapat kemenangan jika kita juga mengambil inisiatif bertahan, agar supaya pukulan terakhir yang menentukan itu dapat mewujudkan tujuan kita. Bahwa kebiasaan menghafal itu tidak menambah kecerdasan, malah menjadikan saya bodoh, mekanis, seperti mesin. Tetapi, jika pemerintah Indonesia kembali dipegang oleh kaki tangan kapitalis asing walaupun bangsa Indonesia sendiri, dan 100% perusahaan modern berada di tangan kapitalis asing, seperti di zaman Hindia Belanda, maka revolusi nasional itu berarti membatalkan proklamasi dan kemerdekaan nasional, dan mengembalikan kapitalisme dan imperialisme internasional. Dalam soal revolusi nasional, apakah bangsa yang terjajah yang berjuang untuk membela kemerdekaannya itu sesungguhnya menjadi bangsa yang merdeka dalam segala lapangan hidupnya terhadap bangsa lain, atau kembali dijajah dengan cara lama atau cara baru? Kelahiran suatu pikiran sering menyamai kelahiran seorang anak. Ia didahului dengan penderitaan-penderitaan pembawaan kelahirannya. Janganlah menjatuhkan diri ke dalam kesesatan dengan mengira bahwa kebudayaan Timur yang dulu atau sekarang lebih tinggi dari kebudayaan Barat sekarang. Ini boleh kamu katakan bila mana kamu sudah melebihi pengetahuan, kecakapan, dan cara berpikir orang Barat. Bahwa benda itu adalah satu rantai, satu karma yang merantai hidup kita, hidup sengsara ini.
Selama toko buku ada, selama itu pustaka bisa dibentuk kembali. Kalau perlu dan memang perlu, pakaian dan makanan dikurangi. Sebelum bangsa Indonesia mengerti dan mempergunakan segala kepandaian dan pengetahuan Barat, belumlah ia tamat dari sekolah Barat. 1-2 di antara berbagai ukuran yang biasanya kita pakai terhadap seseorang yang terjun ke depan masyarakat sebagai pemimpin ialah: apakah pertama sekali dapat melihat ke depan? Dan kedua, apakah dicukup mempunyai watak konsekuen untuk memegang pandangannya ke depan itu? Sedangkan sebetulnya cara mendapatkan hasil itulah yang lebih penting daripada hasil sendiri. Pertahanan yang sebaik-baiknya adalah yang dilakukan dengan menyerang. Revolusi Indonesia sebagian kecil menentang sisa-sisa feodalisme dan sebagian yang terbesar menentang imperialisme Barat yang lalim ditambah lagi oleh dorongan kebencian bangsa Timur terhadap bangsa Barat yang menggencet dan menghinakan mereka. Dengan jalan revolusi dan perang kemerdekaan nasional lah yang dapat dimasukkan ke dalam revolusi sosial. Maka sekalian negeri besar-besar yang modern, tidak ada kecualinya, dapat melepaskan diri dari kungkungan kelas dan penjajahan. Mendefinisikan negara itu dengan negara itu adalah hasil dari pernyataan perjuangan kelas yang tidak bisa diperdamaikan. Beritahukanlah kepada kami bagaimana perhubungan ekonomi antara kedua bangsa dan kelas itu. Kami akan dapat pula membentuk bingkai politik antara kedua bangsa atau kedua golongan itu. Seorang mengeluarkan tenaga yang sama untuk mendapatkan hasil yang sama. Jika sekiranya Pulau Jawa mempunyai borjuasi nasional yang revolusioner dan Diponegoro dalam perjuangannya melawan Mataram dan Company, pastilah ia akan di sisi borjuasi itu. Pertukaran bentuk demi bentuk negara didorong oleh perubahan ekonomi. Seorang Marxis yang mau mendapatkan sesuatu kesimpulan, conclusion, buat dijadikan obor dalam menentukan sikap dan tindakan di Indonesia sekarang, haruslah mempertimbangkan kesimpulan itu atas bahan berpikir, promises, yang diperoleh di Indonesia sekarang pula. Sekurang-kurangnya masyarakat kamu sudah mengeluarkan orang yang lebih dari seorang Darwin, Newton, Marx, dan Lenin, barulah kamu boleh bangga. Seseorang yang ingin menjadi murid Barat atau manusia, hendaklah ingin merdeka dengan memakai senjata Barat yang rasional. Apabila sudah dapat, barulah dapat ia menciptakan satu pergaulan hidup yang baru dan rasional. Satu kelas atas satu bangsa yang tidak mampu melemparkan peraturan-peraturan kolot serta perbudakan dengan perantaraan revolusi. Niscaya musnah atau ditakdirkan menjadi budak buat selama-lamanya. Revolusi timbul dengan sendirinya sebagai hasil dari berbagai keadaan. Presiden Soekarno sambil menunjuk, berkata kepada saya lebih kurang seperti berikut: kalau saya tiada berdaya lagi, maka kelak pimpinan revolusi akan saya serahkan kepada saudara. Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Tidak, tak ada sesuatu program revolusioner yang berarti jika tak ada pergerakan revolusioner. Lapar tak berarti kenyang buat si miskin. Si lapar yang kurus kering tak akan bisa kita kenyangkan dengan kata kenyang saja, walaupun kita ulangi 1001 kali. Seperti seekor semut hanyut bergantung pada sepotong rumput yang diayun-ayunkan gelombang. Jika kita dalam perjuangan revolusioner tidak mengambil inisiatif duluan, maka lawan mendapatkan keuntungan menguasai kemauan dan perbuatan kia sehingga kita dipaksa dalam keadaan pasif melumpuhkan. Yang tajam balik bertimbal, kalau tak ujung pangkal mengena. Bahwasanya jika kelak kapital asing akan terus merajalela di Indonesia, seperti sebelum tahun 1942, maka politik imperialisme pula yang akan merajalela di Indonesia di hari kemudian. Ingatlah, bahwa dari dalam kubur, suara saya akan lebih keras daripada dari atas bumi. Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda.
Berapapun cepatnya kebohongan itu, namun kebenaran akan mengejarnya juga. Manusia ialah hewan yang berpikir.